Potensi diri merupakan modal utama dalam meraih kesuksesan dan mencapai tujuan hidup. Setiap individu memiliki potensi yang berbeda-beda dan penting banget untuk mengenali serta mengembangkan potensi yang dimiliki. Banyak yang mengatakan potensi diri datangnya dari bakat dan kerja keras. Sebagian orang berhasil mengembangkan potensinya dengan belajar dan kerja keras. Sebagian yang lain memang berbakat dari lahir. Untuk lebih mengenal potensi diri, perlu mengetahui jenis-jenisnya. Ada beberapa jenis potensi diri yang perlu dipahami dan diperhatikan agar dapat dioptimalkan. Jenis potensi diri di sini dapat dipahami sebagai kemampuan atau kecerdasan seseorang yang munculnya bisa dari bakat, bisa pula dari belajar. Apa saja jenis-jenis kemampuan tersebut? Contoh potensi diri. 1. Kemampuan sosiologis. Kemampuan sosiologis yaitu kemampuan seseorang untuk peka terhadap permasalahan sosial di sekitarnya. Kepekaan ini mendorong dirinya untuk berpikir kritis dan emansipatoris. Simpati dan empati merupakan wujud kepekaan yang punya potensi kemampuan berpikir sosiologis. 2. Kemampuan naturalis. Kemampuan naturalis yaitu kemampuan seseorang untuk merasa peka terhadap lingkungan alam sekitar. Orang yang punya potensi kemampuan naturalis akan merasa sakit apabila alam disakiti. Tak hanya itu, potensi ini juga dapat digambarkan dengan adanya kemampuan memahami kehidupan ekologi di bumi. 3. Kemampuan musikal. Kemampuan musikal yaitu kecerdasan seseorang untuk menciptakan harmoni lewat suara. Suara tersebut umumnya diciptakan lewat permainan alat musik. Skill memainkan alat musik dan kecerdasan menghayati alunan nada merupakan beberapa contoh potensi yang hanya dimiliki orang tertentu. 4. Kemampuan spasial. Kemampuan spasial yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan pemahaman akan ruang spasial. Ruang spasial sering dikaitkan dengan pemetaan. Sopir profesional biasanya mengembangkan potensi ini. Contoh, ketika ia lewat suatu jalan yang asing, masuk ke dalam gang-gang yang sempit, ia tetap bisa keluar dari gang tanpa kesasar. Kemampuan tersebut merupakan kemampuan spasial. 5. Kemampuan visual. Kemampuan visual yaitu kecerdasan untuk menciptakan kreasi visual. Kreasi ini bisa berupa gambar, lukisan, atau film. Tak hanya itu, mereka yang punya potensi ini dapat memahami suatu teka-teki yang tampak secara visual. Misalnya, menerjemahkan makna dari sebuah lukisan. 6. Kemampuan logika. Kemampuan logika yaitu kemampuan seseorang untuk berpikir logis dan matematis. Potensi ini berkaitan dengan kecerdasan dalam pikirannya untuk memahami sesuatu secara numerik, termasuk menghitung dan menghafal rumus-rumus matematis. Potensi kemampuan logika bisa diperoleh dari bakat atau belajar. 7. Kemampuan linguistik. Kemampuan linguistik adalah kemampuan individu dalam berbahasa. Kemampuan ini memiliki cakupan yang luas. Tidak hanya memahami teks deskriptif, tetapi juga berbicara, berceramah, dan diskusi. Kemampuan ini berkaitan erat dengan kecerdasan yang dimiliki seseorang dalam mengembangkan skill aktualisasi diri secara verbal. 8. Kemampuan kinestetik, yaitu kemampuan seseorang dalam menggerakkan tubuhnya. Tak sekedar bergerak, tetapi juga mengembangkan elastisitas atau kelenturan tubuh, serta menciptakan harmoni melalui gerakan-gerakan fisik yang tepat dan mempesona, seperti penari profesional. 9. Kemampuan interpersonal. Kemampuan interpersonal yaitu kemampuan seseorang dalam menjalin hubungan sosial. Potensi kecerdasan seseorang yang piawai melakukan hubungan interpersonal terlihat dari kemampuannya berkomunikasi, melobi, mewawancarai orang lain, atau semacamnya. Kemampuan ini adalah tentang menciptakan dan menjaga hubungan antar manusia. 10. Kemampuan intrapersonal. Kemampuan intrapersonal yaitu kemampuan seseorang dalam memahami, mengatur, serta memanajemen diri sendiri. Orang yang berhasil mengembangkan potensi intrapersonalnya piawai dalam mengambil keputusan, merancang visi, dan menetapkan tujuan hidup. Kemampuan intrapersonal dapat dilatih melalui upaya-upaya pengendalian emosi diri.